Selamat berjumpa kembali dengan channel Surya Kabar. Kali ini channel Surya Kabar bertemu dengan dua pelatih dari tim Liga Internal Futsal Sidoarjo, Coach Rulianto, pelatih Kopi Kimi, dan Coach Farid, pelatih AWS FT Krian. Selamat sore, Coach. Sore, Coach. Coach, LIFS 2019 sudah sekitar 4 bulan yang lalu selesai. Bagaimana mereview persaingan pada LIFS 2019 lalu menurut Coach Ruli, Coach? Oke, menurut saya untuk peta persaingan di Liga Internal sendiri sebenarnya dari segi pemain itu hampir semua merata di tim manapun. Cuma yang membedakan yaitu di setiap individu pemain, di mana pemain tersebut memiliki jam terbang sama dan kurang yang punya jam terbang, ya. Terus yang kedua yaitu konsistensi dalam setiap satu tim tersebut dalam melakoni kompetisi di internal Sidoarjo itu sendiri. Ada yang konsistensinya bagus, ada yang sedang, dan tentu ada yang juga buruk seperti itu, Pak Eko. Kopi Kimi sendiri finish di peringkat ke-6, gimana, sudah sesuai target atau gimana, Coach? Oke, kalau target kita sih ada di 3 besar sebenarnya di awal kompetisi. Cuma hasil di akhir kita berada di peringkat 6 dan itu hampir kita salah satu tim yang termasuk degradasi dan harus menunggu hasil kami di akhir kompetisi. Karena saya pribadi juga banyak faktor hal teknis maupun non teknis yang kita hadapi ketika selama kompetisi yang mengganggu perjalanan tim kami. Akhirnya kami terseok-seok di kompetisi internal kemarin. Beralih ke Coach Farid. Coach, AWS nyaris menyapu bersih kemenangan ya di LIFS 2019 kemarin. Tapi ada satu pertandingan digagalkan oleh Kopi Kimi waktu itu seri 4-4. Mungkin bisa cerita sedikit. Baik, pada saat pertandingan melawan Kopi Kimi, tim kami mendapatkan hasil seri, yaitu dengan skor 4-sama. Kenapa? Pada saat pertandingan dimulai itu tim kami AWS itu udah unggul lebih dulu. Mungkin karena dari sisi pemain itu meremehkan, akhirnya skor dibalik oleh tim Kopi Kimi. Dan yang terakhir itu kena strateginya Coach Ruli itu yang kena power play di detik-detik akhir itu. Kalau melihat persaingan di LIFS 2019 secara menyeluruh dari tim-tim, Coach, menurut saya di LIFS 2019 kemarin itu sama seperti Coach Ruli yang bilang tadi, semua tim itu mempunyai komposisi pemain yang hampir sama. Jadi kekuatan tim dari LIFS 2019 kemarin itu hampir semuanya pemainnya rata-rata bagus. Jadi tidak ada persaingan menjadi ketat. Dan tim AWS sendiri sebenarnya tidak ada target, tapi targetnya setiap pertandingan itu wajib menang 3 poin. Dan semangat anak-anak itu yang bagus. Coach, kita tahu Sidoarjo pada Porprov 2019 kemarin dapat medali perunggu. Padahal pada 2 Porprov sebelumnya Sidoarjo selalu merebut medali emas. Komentarnya, Coach? Oke, kalau menurut saya komentarnya adalah di tingkat kematangan pemain sama komposisi di tim tersebut, ya. Di tingkat kematangan pemain dari Porprov sebelumnya mereka sudah ditempa ada di LFAJ, dan itu durasinya dalam artian sangat bagus untuk pemain untuk mengenyam pengalaman maupun mematangkan dari segi mental, cara bermain mereka. Jadi secara kematangan pemain dalam
Porprov sebelumnya, sebelum kita mendapatkan peringkat perunggu di Porprov kemarin, itu sangat berbeda karena kematangan bermain di tim Porprov kemarin itu mungkin bisa dibilang cuma separohnya lagi masih perlu jam terbang. Jadi mungkin harapan saya untuk Liga Sidoarjo itu bisa membangun tim-tim tersebut memiliki jam terbang yang bagus dan tingkat kematangan pemain yang hampir semua merata bagus, dan memang nanti ketika ada seleksi pun tingkat kesusahan untuk pelatih memilih pemain itu sangat diharapkan, karena yang diharapkan ketika di Porprov selanjutnya tingkat kematangan pemain benar-benar harus teruji, karena saya melihat di pertandingan Porprov kemarin tim Sidoarjo ketika bermain di Porprov itu pemain yang bisa layak bermain antara 6-8 pemain, sisanya malah belum. Jadi mungkin programnya juga, kalau secara program mungkin sudah bagus ya, cuma mungkin kita perlu pengasahan di pengalaman bertanding, seperti mungkin selain uji coba mungkin kita dengan ikut turnamen-turnamen yang skalanya lebih besar, mungkin hampir sama dengan Porprov seperti itu Pak Eko. Oke. Coach Farid, komentarnya? Untuk menurut saya di Porprov 2019 kemarin itu dari segi pemain, kenapa kok dapat bisa jadi perunggu? Karena apa? Di kabupaten kota lain itu pemainnya seimbang. Jadi kalau yang di Sidoarjo itu benar yang dikatakan Coach Ruli tadi, jadi antara pemain inti sama cadangan itu masih belum seimbang. Jadi dari head coach-nya sendiri itu bingung untuk mau merotasi permainan, merotasi pada saat permainan berganti itu bingung. Terus selanjutnya dari Porprov yang 4 tahun yang lalu 2015 ataupun yang sebelumnya itu memang wadahnya itu sudah ada dari LFAC, dari turnamen-turnamen yang lain atau event-event yang lebih besar, itu tidak menunjang dari pengalaman bermain dari pemain tersebut. Jadi mudah-mudahan kedepannya Futsal Sidoarjo bisa mendapatkan emas kembali dengan adanya LFS 2 yang akan datang maupun yang 2019 kemarin, bisa menjadi wadah yang baik, wadah yang bagus, dan bisa mencetak pemain-pemain muda yang bertalenta untuk mengharumkan nama Sidoarjo. Coach, LIFS itu kan kompetisi tertinggi yang ada di Sidoarjo, sebagai wadah mencetak pemain-pemain muda Sidoarjo yang dipersiapkan, salah satunya dipersiapkan tampil di Porprov. Menurut Coach Farid, LIFS sejauh ini seperti apa? LIFS tahun 2019 ini menurut saya sih masih banyak untuk diperbaiki lagi dari sisi teknis maupun non teknis. Di luar lapangan kayak apa sistem pertandingannya, untuk waktu dalam bertanding mudah-mudahan kalau bisa menjadi 20 menit bersih, dan kalau bisa tahun depan tahun 2020 ini bisa menggunakan banyak pemain mudanya. Jadi untuk yang pemain kuota untuk pemain muda itu usahakan diperbanyak, dan untuk kelahiran pemain kalau menurut saya jangan pakai pemain yang usianya di 98 kayak terlalu banyak. Jadi kenapa ya pemain biar jam terbang dari pemain muda itu lebih banyak, untuk karena apa? Karena Porprov tahun yang akan datang itu kelahirannya tahun 2020, tahun 2000. Jadi pemain muda bisa menjadi untuk mengasah mental maupun menambah jam terbang pemain. Coach Ruli, komentarnya Coach? Oke, kalau saya pribadi sih dari selama saya mengikuti LIFS ini dari tahun ke tahun memang ada perubahan, cuma masih banyak yang perlu dibenahi, dan dari
hal-hal yang kurang sebelumnya sampai sekarang ada yang belum dibenahi, masih ada ya. Cuma harapan saya ke depannya sih tentu lebih baik lagi ya. Secara waktu sudah mulai bagus lah, udah 15 menit bersih itu menurut saya sudah ada kemajuan. Cuma mungkin di sisi di sisi regulasi tapi memang harus kita diterapkan benar-benar di lapangan. Jadi seperti kejadian di LFS kemarin masih masih banyak terjadi, mungkin dari tim saya sendiri sih ya, banyak terjadi hal-hal yang di luar regulasi terjadi, tapi akhirnya masih ada toleransi seperti itu dan lain sebagainya. Itu memang membantu, cuma dari segi nilai kompetisinya nanti berkurang karena nanti akan terbiasa dengan tidak mendisiplinkan diri baik dari pemain maupun dari tim maupun panitia. Jadi yang sarapan itu mungkin besok bisa dikatakan kalau orang Jawa itu saklek gak apa-apa ya. Jadi tapi kita harus ada sosialisasi dulu di awal ya. Mungkin saya juga kangen lah untuk di AFK ini, kita di AFK Sidoarjo sendiri kita belum pernah ada namanya kumpul dari setiap tim-tim yang ada di Sidoarjo, mungkin di LFS ya, khususnya yang ini belum pernah jadi satu untuk kita memikirkan bagaimana mau seperti apa kompetisi ini ke depannya. Jadi mungkin perlu ngomong bareng kita ke depannya mau dibentuk seperti apa. Yang saya harapkan turnamen ke depannya itu dikemas lebih baik. Dalam artian apa? Pemain maupun tim itu benar-benar menunggu, mau bukan tim aja sama pemain, tapi mungkin ada supporter yang benar-benar menunggu momen ini. Setiap minggu sesuatu yang pertandingan harus ditunggu ya. Kemasannya lebih bagus, lebih menarik ya. Ya mungkin kita masih kalah jauh sama, walaupun Surabaya masih sebentar mungkin, tapi secara atmosfer mereka lebih baik daripada di Sidoarjo karena cukup antusias penonton dan pemain pun sangat bagus ya. Mereka benar-benar menunggu hari Minggu untuk mereka bertanding, untuk menunjukkan timnya, bermain di timnya terbaik, dan tentu dukungan dari penonton pun juga selalu banyak seperti itu. Jadi yang sarapan ya kemasannya harus lebih bagus karena memang kita berpacuan untuk ke Porprov lagi, tentu harus dikemas lebih baik lagi kompetisi ini ya. Jadi supaya kita menemukan benar-benar bibit yang benar-benar siap nanti di Porprov seperti itu Pak Eko. Terima kasih Coach.